لبيك اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Nur Nurudin dan ini istri saya. Ria Priyanti Agustina. Oke, insya Allah hari ini kita akan berbagi tentang kilas balik perjalanan spiritual kami saat ke Makkah dan Madinah melaksanakan ibadah haji ya tahun lalu. Jadi insya Allah hari ini kita mau berbagi mulai dari persiapan, kemudian pas mau berangkat, saat pelaksanaan, sampai kita kembali lagi ke Indonesia. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dulu, kita kebetulan berangkatnya di kota terakhir ya, kota terakhir Haji Tamatu. Jadi kita ke Makkah dulu, baru ke Madinah. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita mau bahas tentang persiapannya dulu ya, Ndaya. Jadi sebetulnya kayaknya sudah teman-teman tahu banget nih ya apa-apa saja yang perlu dibawa. Namun di sini kita coba untuk menegaskan dan menggarisbawahi bahwasanya tidak semuanya yang misalnya dianjurkan dibawa itu di sana terpakai ternyata ya. Tapi memang ada beberapa benda yang mau nggak mau kita harus persiapkan dari Indonesia karena tujuannya adalah supaya kegiatan pelaksanaan ibadah hajinya di sana lancar ya. Amin. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat haji itu? Ya, yang pertama persiapannya yang paling penting itu adalah ilmu ya. Oh iya, ilmu ya. Makanya mau nggak mau harus ikut manasik gitu ya. Jadi manasik yang diselenggarakan oleh KBHU, betul. Kemudian itu harus diikutin ya kan. Selesai lanjut ke manasik kecamatan, kemudian dan kabupaten. Karena memang mau nggak mau akan sangat disayangkan banget ya ketika misalnya kita udah nunggu puluhan tahun, belasan puluhan tahun, tapi saat ke sana malah kurang maksimal. Jadi tiba-tiba ini mau ngapainnya. Jadi harusnya kalau misalnya kita mengikuti proses bimbingan dari awal sampai akhir dan posisinya betul-betul hikmah, betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir, insya Allah hasilnya juga akan maksimal ya. Ilmu yang didapat juga maksimal. Nah, terus selain ilmu, nanti di sana jangan lupa selalu bawa ini. Oh iya, doa dan zikir manasik haji dan umroh. Ini sengaja dibuat seperti ini, tali kayak gini, biar nanti pas pelaksanaan kita tinggal pakai. Ya kan? Ya, karena nggak menutup kemungkinan kan, kalau haji itu kan di dalamnya ada banyak banget doa ya. Betul, karena kan setiap kali kita tawaf ya, 7 kali, sa'i, mulai dari masuk kota Makkah, niat ihram segala macam. Kalau misalnya memang dirasa sangat sulit untuk menghafal, jadi sangat disarankan. Buku ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Masuk ke Masjidil Haram juga harus ada doanya di sini dulu, doa melihat Ka'bah dan segala macamnya. Pokoknya jadi sekali lagi yang paling utama adalah memiliki atau memahami ilmu ya. Ilmu tentang berhajinya itu, supaya tidak tidak sia-sia atau kurang maksimal. Jadi kami sangat menyarankan untuk membawa buku manasik dan umroh ini. Kemudian selain ilmu yang ini juga kita harus tahu ilmu lainnya ya. Maksudnya adalah mengetahui petugas haji ya, ada ketua kloter, kemudian pembimbing pembimbing ibadah ya. Pembimbing ibadah. Kemudian ada dokter juga, ada perawat juga. Sangat disarankan untuk selalu keep nomor telepon dokter dan petugas haji. Selain itu kira-kira apa lagi Tanda yang selanjutnya ini kali obat-obatan ya. Ya, obat-obatan itu obat-obatan pribadi ya, meskipun nanti kita dapat, tapi setidaknya disiapkan segala sesuatunya ya. Kayak obat-obatan yang dirasa cocok yang biasa kita pakai di Indonesia harus dibawa. Betul. Soalnya kan di sana cuacanya beda banget ya. Beda banget dengan Indonesia. Dan rata-rata yang terserang adalah penyakit batuk dan karena flu. Suhu tubuh nggak fit ya kan, jadi cepet banget terserang namanya penyakit. Terus kan di sana karena ada perbedaan malam dan siang itu juga berpengaruh juga ya. Waktu siangnya lebih lama, terus panasnya Masya Allah sekali kan di sana tuh. Jadi ya persiapan obat pribadi itu sangat penting dan saya pribadi menganjurkannya
sebaiknya pakai obat yang dalam bentuk saset. Oh, sasetan ya, Jangan sasetan. yang botol, supaya di bawahnya kan lebih praktis. Iya, apalagi betul. ketika pelaksanaan di air musnah nanti. Iya, kenapa kok disarankannya pakai sasetan? Supaya tadi itu ketika di air musnah itu kan banyak banget orangnya, kemudian tempatnya juga mohon maaf ya terbatas. Jadi untuk lebih memudahkan, Betul. mending udah bawa sasetan aja. Jadi Ya. misalnya yang punya apa kita Riwayat beli apapun itu bawa obatnya. sasetan. Kalau misalnya kita beli satu strip yang panjang, disarankan juga dari Indonesia udah dipotong-potong ya. Jadi ketika ke sana tinggal sobek kecil langsung konsumsi obatnya dan seterusnya. Jadi obat batuk, obat flu itu yang wajib banget dibawa, dan vitamin ya kan. Oh iya, betul. Vitamin yang Vitamin selalu dikonsumsi juga setiap hari, karena namanya ibadah haji kan ibadah fisik. Jadi fisik kita harus selalu kuat, sehat ya kan. Ikhtiar ya teman-teman ya, karena memang ya itu tadi di sana luar biasa lah. Ya, jadi setiap hari itu harus konsumsi vitamin. Kalau bisa vitaminnya bawa selama di sana kurang lebih 40 hari, bawa 40 hari. Setiap hari minum gitu. Ya, bawa 40 butir maksudnya ya, bawa 40 butir supaya fit ya. Yang selanjutnya apa kira-kira tuh? Keperluan pribadi mungkin ya, keperluan pribadi. Kalau laki-laki kayak saya itu tadi kain ihram cukup bawa, tergantung balik masing-masing ya. Kalau misalnya saya kemarin bawa itu 2 setel kain ihram, karena waktu berangkat pun saya masih pakai kain ihram, jadi tidak terlalu banyak membawa pakaian. Saya hanya bawa 2 setel kain ihram, kemudian bawa baju Pakistan 2 setel, kemudian baju biasa koko biasa 1, sarung 1, kaos yang ada settingnya itu 3 atau 23 ya? 3, terus kaos biasa 1, udah, sama jaket. Itu seragam batik. Seragam batik haji juga dibawa, cuman itu aja. Kalau perempuan sih? Kalau perempuan saya pribadi bawa mukena 2, terus 1 setel baju dan hijabnya, 6 setel semuanya, putih 2, hitam 2, nah yang 2-nya bebas. Bebas tuh ya apa saja, yang penting kan nyaman ya. Nyaman, terus kaos kaki juga perlu itu. Saya waktu itu bawa 6, sarung tangan juga ya. Sarung tangan juga perlu, terus batik haji 1, jaket, udah. Jadi memang kita minim banget ya bawa bajunya. Kenapa? Ya kenapa bawanya sedikit? Karena isi kopernya itu setengah untuk pakaian, setengah lagi untuk cemilan-cemilan. Nah, jadi yang perlu disiapkan adalah cemilannya ya. Jadi cemilan tuh dalam artian bukan hanya makanan ringan, tapi memang makanan berat juga yang lagi-lagi dalam bentuk sasetan ya. Betul, sasetan. Kita di sana bawa kecap juga sasetan. Bawa kecap sasetan. Bawa masako sasetan. Sasetan juga. Terusnya bawa apa lagi? Kayak lauk ya. Makanan siap saji. Makanan siap saji. Nah, tipsnya itu jadi 3 minggu sebelum pemberangkatan kita order dulu, kita cicipin nih makanan siap saji mana yang rasanya enak, karena kan di online shop banyak sekali tuh. Betul. Ya kita coba, oh ya ini enak. Terusnya kurang lebih seminggu sebelum pemberangkatan kita langsung order untuk dibawa ke sana. Terus minuman juga seperti susu kita ambil yang sasetan, energen. Mau bawa adem sari yang sasetan juga boleh. Adem sari itu perlu banget. Kopi yang biasa ngopi, terus mie gelas, mie gelas dan pop mie. Waktu itu kita bawa juga ya kan. Iya, tapi memang tujuannya bukan karena kita tidak di sana tidak ada. Kan? Ada, pasti ada. Makanan jangan khawatir. Di sana semua tersedia, namun lagi-lagi mungkin rasa ya. Rasa dan harga yang berbeda. Iya. Terus selanjutnya selain cemilan, keperluan pribadi kayak sabun ya kan. Sabun, pasta gigi kita pakai yang non alkohol, bawa 2 ya. Setelah pelaksanaan haji selesai, kita juga bawa sabun yang biasa kita pakai mandi sehari-hari di rumah. Sasetan juga ya. Sasetan. Jadi kalau selama kita dari bandara sampai selesai ibadah haji kita pakainya yang tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung wangian. Iya. Terus bawa tambang buat jemur. Nah itu tadi juga jangan lupa bawa sabun cuci. Oh ya, sabun cuci. Sabun cuci yang sasetan bukan sabun cuci, deterjen. Deterjen sasetan. Terus ada juga yang bawa kayak semacam buat cuci piring, sabun cuci piring tapi yang sasetan kecil. Bawa tambang, bawa jepitan, bawa apa lagi? Gantungan baju. Nah, yang penting banget tuh sebetulnya tambang
ini ya, Iya, tambang buat buat jemur jemur baju. sama jepitan baju. Karena memang kalau di sana apa ya, jemur tuh nggak lama ya teman-teman, hanya sekitar setengah Setengah jam jam itu udah 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 langsung udah kering. langsung kering. Makanya kalau kami berdua biasanya habis apa namanya nyuci jemur ditungguin tuh. Ditungguin terus Tapi ya. kencang banget anginnya ya, makanya butuh Kenceng angin butuh dan apa juga namanya, panasnya luar biasa. butuh jepitan. Iya. Oke. Terus udah ya Apalagi itu tuh? keperluan pribadi Keperluan yang pribadi. harus dipersiapkan. Nah, ya. Terus Terus terakhir kayaknya ada yang ini deh, yang kelewat. Ya, itu biasanya kalau yang untuk jemur itu ada tipsnya lagi supaya tidak gampang hilang. Satu ditungguin, nomor dua bajunya dinamain. oh ya bajunya pakai stiker nama waktu itu kita ya Iya, pakainya stiker stiker nama nama. beli di online shop juga kasih nama dan kira-kira kasih stiker warnanya yang mencolok banget Mencolok gitu ya. ya. Terus tinggal setrika langsung pada nempel Iya, misalnya semuanya. ini nama saya, ini baju saya, tinggal di belakangnya di setrika gitu udah Ya, ya. tuh. Oke, dan yang paling penting adalah bawa apa? Bawa Bawa uang. uang. Ya, insya Allah dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya, karena mau tidak mau ketika kita bepergian jauh, kita harus membawa salah satu bekalnya adalah uang. Tapi sekali lagi, ketika kita dapat living cost, sebetulnya cukup ya untuk Cukup. makan, untuk jajan itu cukup. Yang kurang mungkin hanya untuk beli oleh-oleh dan segala macam halnya. Dan kita doakan untuk yang mau berangkat tahun ini dan yang mau berangkat di tahun-tahun selanjutnya dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya juga, dan Amin. dilancarkan saat pelaksanaannya. Amin Amin, ya amin, rabbal ya rabbal alamin. alamin. Jadi intinya yang perlu dipersiapkan adalah ilmu Ilmu, ya kan, ilmu. Kalau kita ngerasa ilmu kita kurang, jangan lupa selalu bawa buku bawa itu ini penting ya. banget. Terus yang Terus kedua bawa kontak ya kan, kontak nih, ya kontak dokter, dokter. petugas haji kita harus simpan karena itu penting banget. Ini mengantisipasi barangkali kita Ada suatu saat hal-hal yang tersesat atau sesuatu ada yang hal tidak kita inginkan ya perlu, kan. betul. Terus yang Yang ketiga ketiga obat-obatan, plus sama obat-obatan, vitaminnya. betul, dan vitamin. Terus Selanjutnya itu keperluan pakaian, pribadi ya, dari keperluan pakaian dan pribadi, segala macam pakaian, halnya. cemilan dan Iya. sebagainya. Yang terakhir mungkin yang paling penting ya tadi uang ya Uang, kan. iya. Oh, kayaknya jangan lupa deh. Jadi hal yang wajib dibawa keperluan pribadi itu kemana-mana di sana tuh kacamata warna Oh hitam, iya, ya. kacamata juga, kacamata warna hitam, hitam, payung, apalagi iya, kemudian plastik untuk nyimpan sendal sandal, ketika kita bawa masuk ke plastik Masjidil Haram. Nah, plastik itu yang muat untuk sandal ya. betul. Hal-hal kecil yang memang mungkin terlihatnya sepele tapi sangat penting Botol banget. spray juga untuk air jam-jam nanti ketika kita tawaf atau kita sa'i. Meskipun kita nanti dapat dari pemerintah ya. Pemerintah, betul. Nah, tadi udah bahas tentang persiapan nih, Nda. Iya. Nah, kayaknya nggak afdal kalau misalnya kita nggak cerita juga tentang proses mulai dari kita persiapan mau berangkat, laksanaan sampai selesai dan kembali lagi ke Indonesia ya. Oke. Jadi kita itu persiapan udah semuanya, koper besar juga sudah diserahkan ke KBIHU ya. Itu Hamin berapa keberangkatan tuh? 3 kalau nggak salah. Hamin 3 keberangkatan itu udah dikumpulkan ya, kumpulkan semuanya. Jadi ketika kita berangkat hanya membawa apa namanya, koper kecil aja, koper bagasi aja. Dan sekali lagi yang dibawa di koper bagasi itu adalah hal-hal yang memang kita apa namanya, kita butuh banget, kayak contohnya pakaian-pakaian yang mau kita pakai saat di hotel ya, di hotel dan di ini ya apa namanya, asrama haji ya. Jadi jangan sampai baju-baju yang mau kita pakai buat ganti malah adanya di koper besar ya. Nanti malah ribet sendiri pas di asrama hajinya ya. Oke. Kemudian kalau hal-hal yang nanti kita dapat koper besar, koper kecil, sama tas buat paspor ya, buat tas paspor. Nah, biasanya yang disimpan di tas paspor itu adalah power bank, kemudian cesan yang apa yang buat luar negeri itu ya, kita standby tahu di situ, charger juga tahu di situ, kemudian apa namanya, paspor kita juga disimpan di situ, uang juga di situ, obat-obatan di situ. Jadi meskipun kecil tapi sangat berharga gitu ya, uangnya juga banyak. Nah, kita mulai tanggal berapa tuh tahun kemarin kita berangkat tanggal 6 bulan 6 ya, pada sholat asar kan. Pada sholat asar ya, kemudian kita ke masjid dulu, sholat untuk melakukan sholat safar, kemudian langsung menuju ke hotel karena waktu itu
esokan harinya kita harus berkumpul di pendopo pagi banget ya, pada subuh ya. Iya, tapi nyatanya jam setengah 8 Iya, namanya ya. Baru mulai acaranya. Jadi ketika habis dari hotel kita langsung ke pendopo untuk keesokan harinya, ya, keesokan harinya. Dan habis dari pendopo kita langsung menuju ke asrama haji. Ya, di asrama haji itu kita kemudian dapat beberapa fasilitas. Nah, tapi sebelum kita dapat fasilitas, yang perempuan itu dicek lagi. Oh iya. Cek kehamilan lagi, gitu. Cek kehamilan ya, nah, barangkali tipsnya nanti. kalau misalnya di asrama haji kita tidak usah cek kehamilan, jadi sebelum berangkat, 1 minggu sebelum berangkat, kita ke puskesmas lagi untuk mengambil hasil, untuk tes lagi gitu, cek kehamilan lagi. Jadi ketika di asrama haji kita tinggal nunjukin aja hasilnya, hasil tesnya. Supaya nggak antri juga ya. Karena di asrama haji kan antri pasti juga, karena tidak punya bukti hasil tes dari puskesmas begitu. Nah, setelah selesai baru kita langsung dapat beberapa ya memang hak kita. Iya. Ya, ini diantaranya adalah nanti kita itu ini dapat yang ini ya. Nah, ini kita dapat dari embarkasi. Jadi ini kayak semacam kartu di dalamnya itu Jemaah Haji Indonesia, ada tulisan Jemaah Haji Indonesia tahun 1445 Hijriah, kemudian ada foto kita, kemudian ini ada barcode-nya ya. Ada barcode. Nah, biasanya kalau tahun pas kita keberangkatan itu di sini kalau misalnya yang punya, mohon maaf, penyakit yang ada tandanya, penyakit yang memang mengkhawatirkan, ada tanda merah di sininya. Berarti prioritas utama. Prioritas gitu ya. utamanya. Jadi selain ini dapat apa lagi tuh? Dapat gelang. Dapat gelang langsung pemakaian nih, gelang langsung termahal dipakai. Ya. Nah, ini gelang mahal banget nih. Seharga ya segitulah pokoknya. Nanti setelah itu kita juga dapat living cost juga. Dapat living cost tuh kemarin kalau nggak salah, nanti ada tanda tangannya juga, ada sah terimanya juga nih. Saya masih nyimpen. Nah, ini ada tanda tangannya juga yang menyerahkan siapa. Kemarin kita living cost-nya dapat 750 real ya. 750 real. Jadi kita dapatnya dalam bentuk uang Arab atau real ya. Ada tanda terimanya juga. Jadi kita masih simpan sampai sekarang menjadi kenangan ya. Kemudian setelah itu kita itu masuk ke asrama haji, kita bermalam sehari. Hari Jumat ya? Nah, itu tuh hari Jumat ya, hari Sabtu pagi-pagi kita sudah siap, dan hari Sabtu pagi-paginya baru kita langsung menuju ke Kertajati, Bandara Kertajati. Dan uniknya adalah untuk X-ray dan segala macam itu dilakukan dan segala macam ada paspor segala macam itu dilakukan di embarkasi. Jadi kita juga dapat paspor, di dalamnya juga kita dapat ada tiketnya ya. Iya, tiket pesawat. Tiket pesawatnya kita waktu itu pakai Saudi Airlines ya. Sudah ada seatnya, dapat duduknya di mana, jadi jelas semuanya. Jadi jangan sampai ini hilang ya, betul-betul jangan sampai ini hilang, ini ketinggalan, karena ini pintu masuk kita mau ke sana ya, mau ke Arab Saudi. Untuk tambahan di sini sudah ada tambahan ininya ya, kita kloter KJT Kertajati ya, itu 28, kita nomor berapa, ada nomor paspornya juga, saya nomor 23 macam, dan saya nomor 24. Pokoknya mah identitas semuanya sudah ada di sini semua ya. Oke. Ceritanya kita udah nyampe bandara nih. Iya, kita udah langsung bandara, masuk ke pesawat. Dan uniknya adalah saya yang jamaah laki-laki sudah menggunakan kain ihram. Jadi betul-betul harus dibiasakan sering-sering pakai kain ihram dari sini ya, supaya nyaman dan segala macam halnya. Karena di pesawat kan kita sudah niat ya kan? Ya, di alam itu niat ya. Sudah niat untuk melakukan haji itu ya. Umrah wajib dulu. Umrah wajib. Jadi sudah tidak boleh memakai wangi-wangian dan segala macam halnya. Jadi sekitar jam 10-an ya kita mulai terbang tuh ya. Iya, jam 10 pagi terbang ke sana, kemudian sudah sampai sana tuh jam 4 ya. Jam 4 sore ya. Langsung turun di Jeddah. Di Jeddah, di bandara. Kemudian di bandara kita langsung ya, cepat banget ya prosesnya. Masuk. Mobil sudah siap, kemudian kita dicek lagi ininya, kemudian ada scan biasa retina. Habis itu langsung menuju ke hotel. Mobil udah disiapkan semuanya, kita tinggal masuk. Jangan khawatir,
nanti kita sama siapa atau bagaimana? Sudah ada petugasnya, ya. Sudah ada petugasnya. Di dalam hotel juga kita udah dapat minum, makan juga, ya kan? Dan pas waktu masuk ke mobil, itu kita langsung ditempelin. Iya. Ya, ditempelin kayak gini. Ini tandanya adalah kita itu akan dijamu oleh maktab mana. Iya. Ya, kita maksudnya ke maktab mana sudah ditempelkan semuanya. Jadi lagi-lagi ya teman-teman, ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, jangan sampai tertinggal dimanapun, karena posisinya ini adalah yang paling penting ya. Kemudian, dan jangan kaget ketika masuk mobil, habis sampai di mana namanya? Habis sampai di bandara, punya kita langsung dikumpulin nih. Ya, punya kita langsung dikumpulin, bukan apa-apa, dikumpulin oleh pihak sananya supaya tidak hilang ya. Tidak hilang ya. Oke. Kemudian sampai ke hotel kita disambut, masya Allah, sampai banyak jamuan-jamuan ya. Jadi pertama datang masuk ke hotel udah banyak halalan ya kan. Halalan dari mulai tasbih, kurma, coklat, air jam-jam, banyak sekali. Masuk ke hotel kita tunggu koper yang besar datang, ya kan? Koper udah datang. Koper udah datang duluan ya? Koper udah datang duluan. Koper udah datang duluan. Jadi koper besar itu datang duluan. Kemudian kita tinggal nyari aja ya. Oh ya, nyari. Waktu itu kita dapatnya di hotel Arabe. Lantai 10. Lantai 10. Nah, kita langsung pas nyampe ke sana langsung nyari koper besar, koper kecil kita. Kemudian masuk kamar. Langsung nyari kamarnya ya. Ya, istirahat. 1 jam kurang lebih, lalu kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Masjidil Haram melaksanakan umroh wajib menggunakan bis sholawat. Ya. Jadi kita pas datang pertama langsung disiapkan dulu sama pembimbing kita, masuk ke mobil langsung menuju ke Masjidil Haram ya. Karena kita tadi udah niat dulu ya. Udah niat di alam tadi pas waktu di pesawat. Kemudian sampai Masjidil Haram. Yang tadi nih pentingnya tadi ya. Ya. Jadi ketika kita masuk kemudian ke Masjidil Haram, di sini lengkap ya, ada doa masuk Masjidil Haram, ketika doa pertama kali melihat Ka'bah, kemudian kita melaksanakan tawaf 7 kali, doanya beda-beda kan. Nah, supaya lebih, kalau sulit menghafal sebaiknya buku ini selalu dibawa. Betul sekali. Nah, lanjut sudah selesai kita melaksanakan umroh wajib, kita pulang lagi ke hotel. Sa'i. Tawaf, kemudian sa'i, habis sa'i kemudian tahallul. Ya. Habis tahallul udah selesai, baru kita kembali lagi ke hotel. Nah, waktu itu yang laki-laki boleh lepas ya kain ihramnya. Kemudian pembimbing kami menyampaikan bahwasanya karena waktu itu kita berangkatnya sekitar 10 hari sebelum puncak ya. Berapa hari itu tepatnya? Pokoknya kita tuh nyampe Mekah tanggal 8, tanggal 17-nya itu kalau di Indonesia sudah Idul Adha. Nah, kita di sana Idul Adhanya itu tanggal 16 ya kan? Tanggal 16 sore itu udah takbiran kan di sana. Ya. Jadi setelah umroh wajib kurang lebih 8 hari sebelum Idul Adha. 8 hari sebelum Idul Adha itu sebelum puncaknya haji ya. Berarti yang kita lakukan adalah betul-betul mempersiapkan fisik kita, karena sebetulnya kalau haji itu kurang lebih cuma 5 hari ya puncaknya, tapi kalau misalnya kita tidak mempersiapkan hal itu dengan maksimal, sangat sayang banget ya, karena mau nggak mau, yang sakit pun mau nggak mau wajib mengikuti ke Armusna itu ya. Jadi dalam waktu seminggu itu yang kita lakukan hanya ya seperti biasa, melakukan aktivitas harian, tapi tidak terlalu menguras energi ya. Jadi kita betul-betul simpan energi kita untuk puncak haji itu. Banyak ngobrol sama pembimbing hajinya, apa saja yang perlu disiapkan dan segala macam halnya ya. Oke. Kemudian hari Sabtu kita berangkat ke Armusna dengan membawa sore dengan membawa koper kecil. Nah, koper kecil itu isinya seperlunya aja. Betul. Kayak saya baju waktu itu bawa 3 setel karena di Armusna itu nggak nyuci baju, nggak ada. Terus kaos kaki, obat-obatan juga perlu itu ya. Harus bawa kalau itu. Harus bawa, dan beberapa makanan kecil juga dipersiapkan kayak makanan siap saji. Selanjutnya ketika sudah sampai kita itu sore ya. Sore berangkat, kemudian
untuk keberangkatan itu jangan lupa untuk soal berkoordinasi sama petugas hajinya ya, karena kadangkala ada yang memaksakan sehingga terpisah dengan kelompoknya. Jadi itu yang mengkhawatirkan. Makanya waktu kemarin kita selalu turun semuanya, langsung turun ke bawah, kumpul di sini, kumpul semua. Ketika sudah datang mobilnya baru masuk ya sesuai sama yang yang diinstruksikan. Nah, sebelum berangkat kita dibagikan ini dulu nih. Oh iya. Nih kartu ya. Kartu nusuk. Kartu nusuk. Jadi kartu nusuk ini kartu sakti. Jadi kalau misalnya diibaratkan kayak gini penampilan kita, pakai kain ihram, saya pakai kayak gini, ini pakai lagi kayak gini. Ini ketinggalan ayah, punya ayah mana ini? Ini ada. Bukan ini. Oh iya, ini ada ketinggalan nih ya. Jadi ada lagi yang dari maktab ya kalau ini ya. Iya, ini. Jadi ini betul-betul harus selalu terpasang kayak gini. Satu lagi 3. Satu lagi kayak gini 3 kartu. Kenapa kok harus 3 kartu dipakai? Karena mau tidak mau ini adalah akses agar kita bisa masuk ke sana. Yang tidak punya ini tidak bisa melaksanakan armusna itu. Jadi tidak bisa wukuf di Arafah, tidak bisa masuk ke kawasan tersebut karena penjagaannya sangat ketat ya. Jadi ketika keluar dari mobil, masuk ke dalam mobil pun keluar dari hotel, masuk ke dalam mobil langsung di sterilisasi, dilakban ya. Iya. Dilakban karena ketika mau masuk ada yang kita di scan ininya nih, menandakan bahwasanya memang kita hajinya haji legal bukan ilegal. Betul. Nah, kenapa saya cuma ada 2? Kalau suami ini nggak tahu di mana simpennya. Nah, kalau saya pribadi kan harusnya 3 nih dengan kartu nusuk. Kebetulan kartu nusuknya waktu itu belum jadi sampai pelaksanaan armusnanya juga. Jadi kita sudah tanya ke petugas haji, akhirnya hanya membawa fotokopi visa. Iya, bisa ya. Visa. Jadi jangan khawatir ya, pakai visa juga bisa. Ya, nanti bisa dikoordinasikan sama petugas hajinya. Jadi ini juga sama dimasukkan ke dompet dan jangan sampai hilang gitu. Dan nanti biasanya ditunjukkan di sananya ya. Oke. Kemudian sudah sampai ke mana tuh? Sampai ke Arafah. Itu tuh malam ya. Pada maghrib dan jangan khawatir di Arafah itu masih nikmat sekali teman-teman ya. Satu tenda 400 orang, tapi di dalamnya ada AC-nya. Ada AC-nya ya, ada AC-nya sampai 10 atau 15 ya. Iya. Jadi nggak akan terlalu terasa panasnya. Kemudian untuk WC pun masih sangat nyaman sekali. Jadi untuk akses WC, kemudian tempat untuk istirahat, plus dengan makan terjamin ya. Terjamin. Cuman karena Masya Allah sekali banyaknya, jadi kalau mau ke WC tipsnya jangan udah kebelet ya kan baru ke WC. Karena ngantrinya luar biasa. Lumayan. Minimal itu 7-10 antrian ya kan. Makanya harus terasa cepat. Udah gitu nyaman langsung. Jangan nunggu sampai udah mau keluar baru lari ya. Ya itu tipsnya. Kemudian tips yang kedua, sebelum berangkat tadi, sebelum ke Arafah kan ada waktu sekitar berapa tuh? 5 hari ya. Nah itu bisa ngobrol untuk betul-betul memahami rentetan apa yang mau kita lakuin di Arafah itu ngapain aja. Ngobrol kalau yang perlu disiapkan doa yang mau diucapkan atau yang kita panjatkan. Kalau takut lupa ditulis, ada HP segala macam itu kan pokoknya dimaksimalkan karena ketika sudah di Arafah, wah luar biasa ya. Betul-betul mustajab katanya, doanya mustajab. Jadi keesokan harinya, puncaknya kita pada zuhur, kemudian ada itu hari Minggu. Hari Minggunya ya. Hari Minggu ada khutbah, ada khutbah dulu, kemudian habis itu doa bersama. Nah, saat doa bersama itu pastikan teman-teman dari pada zuhur sampai asar, atau sampai ba'da asar jangan melakukan hal-hal yang tidak yang kurang berguna ya. Jadi diam di dalam tenda, perbanyak zikir, sholawat, berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan, bermunajatnya dan yakin insya Allah kabul ya, amin. Amin. Nah itu juga boleh dilakukan. Jadi yang kemarin kita lakukan adalah betul-betul stay di tenda ya. Kenapa kalau kita tidak di luar, kenapa kita tidak keluar dari tenda kecuali untuk buang air besar atau kecil, karena lagi-lagi teman-teman menjaga kondisi ya, karena di luar itu
panasnya minta ampun ya. Bahkan di apa namanya, di ketika kita duduk di luar tuh ya, pasti kan nggak duduk itu sampai panas banget ya. Dan sekali lagi yang laki-laki masih pakai ihram. Jadi lebih baik di dalam saja dan padahal waktu kita keluar itu pada asar setengah 5 kalau nggak salah ya. Setengah 5, jadi dari zuhur sampai asar kita tetap di dalam tenda dan misah ya, tenda laki-laki dan perempuan misah. Ada yang misah, ada yang gabung sih. Iya, kita kebetulan misah kan tendanya. Setelah selesai pelaksanaan sholat asar, terus kita jam setengah 5 keluar. Ya, terus setelah itu jam berapa, setengah 6 ya, atau setelah sholat maghrib sih kita beberes kan? Pada sholat maghrib beberes, kemudian nunggu instruksi. Oh iya, jadi pas kita selesai dari Armuzna, maghribnya itu kan di Indonesia takbiran. Nah, ya, itu mulai melantunkan takbir. Takbir ya. Nah, itu berarti sudah selesai tuh puncaknya ya. Sudah selesai pelaksanaan di Arafah. Di Arafahnya, kemudian kita diarahkan menuju ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Nah, tipsnya adalah jangan gerasa gerusuk ya Anda ya. Jangan gerasa gerusuk karena posisinya lagi-lagi ikuti kata instruksi dari petugas hajinya. Kenapa? Karena ketika keluar dari tenda di Arafah, kita masuk nunggu bis jemputan itu kayak di kerangkeng gitu ya. Kalau misalnya nggak masuk ke situ nanti kita nggak terikut. Jadi tipsnya adalah selalu bersama-sama sama rombongannya ya. Jadi jangan terburu-buru pengen ke Muzdalifah karena rombongan ini bisnya ini. Jadi kalau bisnya belum datang kita nggak akan bisa masuk bis yang lain gitu. Jadi memang nunggu bis kita datang. Trayek itulah pokoknya ya. Dan sekali lagi untuk yang lansia disarankan untuk murur ya. Karena memang kebijakannya seperti itu. Tapi jangan khawatir, insya Allah tetap sah hajinya. Nah, waktu bermalam. itu malam pada Isya ya keluar, kemudian masuk ke bis. Sebetulnya nggak jauh ya. Tapi karena posisinya jutaan umat dalam waktu bersamaan menuju ke Muzdalifah, kita sampai tuh sekitar jam 11-an ya, jam 11-an turun. Nah, jangan kaget teman-teman, ketika di Muzdalifah tidak ada bangunan kecuali lapangan kamar mandi ya. Ya, kamar mandi. Ini lagi hujan terus di sini ya. Jadi cuma ada kamar mandi aja. Yang kita lakukan apa? Turun dari mobil, berkumpul. Oh enggak, di itu dulu dikasih kantong itu loh. Kantong untuk batu. Nah, jadi di Muzdalifah kita disuruh untuk ngambil batu ya. Bawa batu, ngambilin batu untuk gampang jumroh. Ada petugas haji yang memberikan kantongnya untuk batu kita simpan. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah disiapin semua ya. Kemudian kita di situ biasanya yang kita lakukan adalah mencari posisi yang nyaman karena kita mau nggak mau harus bermalam di situ dan menerima posisi seperti apapun. Jadi tiduran tuh betul-betul langsung kayak ratapan langit. Iya, kayak lagunya Roma Irama ya. Jadi terus jangan khawatir, nanti di bawahnya kan pasir semua tuh, enggak. Jadi di bawahnya udah dipasangin karpet semua ya, karpet semua. Jadi pokoknya ketika kita mau istirahat pun insya Allah masih tetap nyaman kok ya, masih tetap nyaman. Terus kita bermalam di situ, alhamdulillah seru banget ya, seru, dan tetap diusahakan untuk tetap perbanyak zikir. Kalau dirasa sudah capek, istirahat, tidur. Ya, jangan yang aneh-aneh ya. Tidur ya gitu. Perbanyak zikir, bacaan takbir karena sudah pada waktu itu di Indonesianya sedang takbir Idul Adha ya. Idul Adha. Kitanya di situ sedang bermalam di Muzdalifah. Setelah kita mencari batu sesuai dengan kebutuhan, karena waktu itu kita ngambilnya nafar sani ya kan. Jadi kalau nggak salah kita ambil batunya berapa sih? 49 ya? 40. Ya, segitu. 49 kurang lebih. Nah, setelah itu keesokan harinya sama kita juga nunggu antrian mobil. Jadi mobil yang membawa rombongan kita itu ketika misalnya belum datang ya jangan harap kita bisa masuk ke mobil yang lain. Terus, karena itu udah ada bagian-bagiannya gitu ya. Terus pastikan juga sesuai sama nomornya ya. Dan misalnya nomor 37. Jadi sudah ada sudah ada bus stationnya sendiri, tempat stopnya sendiri. Kalau misalnya, nah ini ada ini 37, misalnya nomornya 37, ya sudah, oh ini nomor 37 ke sini arahnya, ngikutin kata petugas aja semuanya. Ya, jadi kita waktu itu sengaja ketika turun malamnya itu turun langsung mencari posisi yang dekat sama
pemberhentian bus ya, supaya jalannya tidak terlalu jauh kan waktu itu tuh, apa namanya, pas di Muzdalifah ya? Pas di Muzdalifahnya tuh. Jadi stay di situ, kita berangkat jam berapa tuh dapat mobil itu? Jam 8-an. Jam 8-an ya. Jam 8 tuh udah lumayan siang. Yang lain udah diangkut dari pagi, bahkan dari subuh gitu kan. Subuh ya. Kalau nggak salah ini 37 tuh nomor nanti kita di Mina bukan sih? Iya. Bis segala macam. Tenda juga nomor 37. Semuanya 37. Jadi pokoknya kayak apa sih ya? Kayak ya maktabnya itu sih. Nanti kita di maktab berapa, ya di situ tempat kita yang. Jadi udah ya, di Muzdalifah udah. Langsung menuju ke Mina. Menuju ke Mina. Istirahat sebentar. Sampai ke Mina, nggak terlalu jauh sebetulnya sih ya. Nggak terlalu jauh. Kemudian kita ke Mina. Alhamdulillah kita sampai ke Mina tuh sebelum zuhur ya. Iya, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Kemudian hal yang kita lakukan pertama kali tuh adalah mencari posisi tenda ya. Iya. Posisi tenda, dan sebetulnya yang perlu dipersiapkan tuh mentalnya saat di Mina ya. Iya, betul. Jadi kita nyari sudah sampai tenda, istirahat sebentar, lanjut kita lempar jumroh kan, ya masuk ke terowongan Mina. Ya, terowongan Mina kurang lebih pulang pergi itu sekitar 8 kilo. Jaraknya ya. Jaraknya iya. 8 kilo. Terus kita lempar. Kemudian triknya tadi itu karena memang waktu belang jumroh atau lempar jumroh itu berbarengan dengan satu dunia ya. Itu desuk-desukan dan segala macam halnya, tetap berdampingan sama pasangan khususnya ya, kemudian sama rombongan supaya tidak terpencar ya. Kemudian saat lempar jumroh sudah disiapkan batunya. Kemudian tipsnya adalah sekali lagi jangan memaksakan diri ketika udah kita lihat nih ini tempat untuk lempar jumrohnya, jangan dari jauh, takutnya malah mengenai rekan yang lain. Jadi lebih dekat, kemudian kita bisa melempar, habis itu balik lagi muter, kurang lebih tadi udah disampaikan 8 kilo. Kurang lebih 8 kilo. Nah, terus ketika sudah keluar dari terowongan, di situ juga banyak tersedia air jam-jam ya. Tapi usahakan minumnya jangan yang dingin. Pada waktu itu memang panas banget, kayaknya seger kalau minum air es gitu ya. Semprot-semprot juga ya. Semprot-semprot nggak pernah ketinggalan, selalu kita bawa kemanapun. Ada saking panasnya, kepala disemprot, muka dan sebagainya, ya kan. Terus ada air jam-jam, kita usahakan mengambil air yang adem, yang tidak dingin, not cool. Karena untuk menjaga stamina aja sih sebenarnya. Betul. Karena kebanyakan orang karena suasananya panas ya. Iya, tergiur. Cuacanya panas, jadi orang tergiur ingin meminum air dingin. Nah, kita antisipasi tidak, karena bisa merusak suara, batuk, memancing ya, memancing batuk. Terus kita pulang ke tenda. Yang laki-laki bisa langsung tahlul akbar ya, jadi langsung potong habis. Habis itu langsung boleh buka kain ihramnya, ganti sama yang baju biasa. Nah, kalau di Mina itu berbeda jauh dengan yang di Arafah ya. Kalau di Arafah perbandingan kamar mandinya masih ideal ya. Kalau di Mina lebih bagus Mina kamar mandinya, betul. Tapi jumlahnya lebih sedikit. Jadi mau nggak mau. Terus tendanya juga lebih kecil kalau di Mina. Tapi jangan khawatir, kalau untuk makanan, lagi-lagi makanan semuanya tercukupi. Jadi kalau ada bahasa nanti di sana ada yang masak sendiri dan segala macam. Ya, jadi kalau makanan di sana udah pasti tercukupi 3 kali ya. Tidak cuma makanan, nasi, minuman, dan juga buah-buahan sudah pasti ada setiap harinya. Ada semuanya ya. Oke. Kemudian di sana udah selesai. Kita ngambilnya nafarsani ya? Iya, nafarsani. Jadi 4 hari. Iya. Setelah selesai nafarsani, kita biasa nunggu bis jemputan kita dulu, nggak bisa. Kelebihannya nafarsani itu satu, lebih insya Allah lebih banyak dapat pahalanya, insya Allah, amin. Kemudian yang kedua, untuk fasilitas mobilnya, fasilitas yang saat di Mina itu kita bisa lebih maksimalkan lagi ya, tidak berjubelan, tidak mengantri. Kemudian pas pulangnya juga tidak
tidak berebutan naik bisnya ya, jadi sudah datang. Kalau bis tetap disediakan sesuai dengan kelompoknya kan. Kelompoknya ya. Ya, lanjut setelah itu kita ke hotel, kembali lagi ke hotel, istirahat sebentar. Karena kita kurban, jadi kita menyaksikan dulu pemotongan hewan kurban. Nah, sorenya baru kita keesokan harinya ya. Keesokan harinya kita melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu sesuatu yang harus dilaksanakan ya. Betul. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan berarti ada sesuatu yang kurang. Betul. Ya. Setelah selesai tawaf ifadah, oh ya, karena waktu itu tawaf ifadah kan seluruh ya kan jamaah haji yang ada di dunia, jadi kita waktu itu kebagiannya diarahkan untuk ke lantai 2. Nah, kalau paling atas, kalau sudah lantai paling atas otomatis kan jarak untuk durasi 1 kali putarannya itu lama sekali, hampir 2 jam lebih kan. Itu 2 jam ya. Lumayan, tapi alhamdulillah nikmat banget sih. Jadi kita tawaf di bawah pernah, tawaf di tengah pernah, tawaf di atas pun pernah gitu ya. Jadi betul-betul menikmati ya. Nah, itu berarti bisa dikatakan udah selesai. Udah selesai rangkaian ibadah hajinya. Jadi tinggal setelah itu kita balik ke hotel, ya bisa dikatakan sudah selesai, jadi sudah santai ya kan. Lanjut hari-hari seperti biasa, kita banyak melakukan ibadah seperti ibadah umroh ya kan, niat umroh untuk diri sendiri, umroh sunnah, niat untuk diri sendiri, terus umroh untuk kedua orang, maksudnya untuk orang tua atau orang-orang yang sudah meninggal besar tidak bisa umroh. Tapi kalau untuk orang hidup jangan dulu. Jadi kita membadalkannya untuk yang sudah meninggal. Dibadalkan umrohnya oleh kita. Versi ibunya. Lanjut setelah kita melaksanakan ibadah umroh. Jadi tipsnya kalau kita pagi setelah sholat subuh sarapan setengah 6 apa jam 6 kita berangkat umroh sunnah. Kita pakai taksi karena kita harus ambil mikotnya di Masjid Siti Aisyah di Tam'in. Setelah itu kita menggunakan taksi yang sama juga atau mobil yang sama, lanjut ke Masjidil Haram. Nah, dari hotel ke Masjid Siti Aisyah ambil mikot, lanjut ke Masjidil Haram itu menggunakan taksi 1 orang 10 real, ya nggak? Rata-rata 10 real. 10 real, iya. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, seperti biasa kita ke kamar mandi dulu. Triknya adalah bilang sama supir taksinya di bawah jembatan. Jadi kita ketemu nanti dengan WC 3 biasanya. Betul. Ya. Jadi pas naik langsung pintu Ka'bah ya. Pintu Ka'bah lagi. Pintu Haram, Masjidil Haram, pintu utama. Kamar mandi dulu. Setelah kamar mandi, wudhu dan sebagainya, lanjut kita tawaf. Nah, itu tawafnya kita selalu bawa bukunya karena memang kita nggak hafal. Selesai kita tawaf. Habis tawaf usahakan bisa mengambil sunnah-sunnahnya seperti sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu juga kita coba untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Terus habis sudah selesai kita sa'i ya. Sa'i juga waktu itu kita sempat sholat sunnah juga di atas bukit apa tuh? Sofa ya. Kan tertutup ya, waktu itu terbuka hanya sekali, terus kita alhamdulillah bisa melakukan sholat sunnah di situ, alhamdulillah banget. Nah, terus tahalul kita kembali lagi ke hotel menggunakan bis sholawat, jadi pulangnya kita pakai bis sholawat. Jadi kalau berangkat mah naik taksi karena kita harus ke Tam'in dulu ambil mikot. Nah, kalau pulang bisa pakai bis sholawat. Nah, itu bis sholawat bisnya gratis. Cuman ya dari Masjidil Haram ke terminal untuk menuju ke menggunakan bis sholawat itu jalannya lumayan jauh gitu ya. Ada sekitar 3 kilo lah kurang lebih. Nah, selesai ke hotel, istirahat, makan dan sebagainya. Setiap hari seperti itu ya. Habis asar kita langsung berangkat lagi gitu. Jadi benar-benar memaksimalkan ibadah di sana gitu ya. Betul. Kadang kalau misalnya kita umrohnya habis duhur, berarti kita sholat asar, sholat maghrib di sana di Masjidil Haram. Jadi benar-benar di sana tuh pengennya ya maksimal lah ibadah kita, meskipun di sana misalnya cuman baca Al-Quran atau cuman sholat aja gitu ya, tapi insya Allah setiap hari kita tuh bisa ke Masjidil Haram. Dan kalau sempat dan memang berkenan, teman-teman bisa coba untuk wakaf Al-Quran di situ. Jadi besar harapannya adalah pahalanya tetap mengalir ya. Betul. Nah, wakaf Al-Quran itu kalau kita mau membelinya sebaiknya di
lantai atas ya. Lantai paling atas dekat itu, eskalator viral. Eskalator viral yang biasa yang pernah digunakan oleh Raffi Ahmad dan Gigi, Mama Gigi. Karena waktu itu kita hajinya bareng sama Mama Gigi dan Raffi Ahmad. Alhamdulillah nggak ketemu. Alhamdulillah nggak ketemu. Nah, nanti paling atas dari eskalator itu, di situ ada kumpulan Al-Quran, mau yang harga berapa, mau yang ukurannya seberapa. Nah, tapi kalau yang untuk di dalam Masjidil Haram udah ada apa namanya, sudah ada ketentuannya sendiri ya teman-teman ya. Karena kalau nggak salah pas waktu dari apa tuh namanya, pas di terminal juga banyak yang menjajakan ya. Iya. 100 Jokowi dapat 3. Iya. Nah itu tidak disarankan. Tidak disarankan karena bisa jadi nanti Al-Quran yang kita beli itu tidak disimpan di Masjidil Haram, tapi masjid-masjid kecil jadi yang sekitar kita taruhnya di Masjidil Haram, tapi sama askarnya atau sama petugas masjidnya itu disortir lagi. Nanti yang tidak sesuai ketentuan akan diwakafkan ke masjid-masjid di sekitar Kota Masjidil Haram. Gitu. Kemudian apa namanya, explore ya, apa namanya, di Mekah. Jadi udah jauh-jauh kita ke Mekah, kalau kita nggak menikmati kota Mekah kayaknya kurang banget ya. Jadi yang sering kita lakukan adalah ketika mengisi waktu luang dan kangen sama makanan Indonesia, kita juga banyak tempat makanan juga di sana ya. Tapi terlebih dari itu, kalau yang di Masjidil Haram, pengalaman yang kemarin tidak terlupakan itu saat ganti kiswah. Ya, jadi waktu malam satu Muharram itu kebetulan kita memang sengaja ke Masjidil Haram dan memang penuh banget ya. Sampai menyaksikan pergantian kiswahnya itu, jadi di depan mata, biasanya ngelihatnya di depan televisi, sekarang di depan mata. Jadi langsung diganti kiswahnya, betul-betul baru besoknya kita umroh sunnah, alhamdulillah tuh ya. Bisa betul-betul. Jadi setelah umroh sunnah, setelah selesai, nah kita tawaf sunnah, nah itu alhamdulillah bisa merasakan, bisa memegang, wanginya luar biasa dan seterusnya. Pokoknya dimaksimalkan ya, selama kita ada di Makkahul Mukarramah. Betul, selesai kurang lebih 32 hari, lanjut kita ke Madinah. Nah, sebelum ke Madinah kita lakukan satu tawaf wada. Nah, setelah tawaf wada kita bareng-bareng sama ini juga ya, sama pembimbing haji juga. Dan catatan ya teman-teman, ketika habis tawaf wada nggak boleh balik lagi, nggak boleh mampir lagi ya. Kalau misalnya tawaf wadanya kitanya pagi, terus kita berangkat ke Madinahnya sore, siang jangan ke Masjidil Haram lagi ya. Iya. Jadi kemarin kita sengaja dipepetin waktunya. Iya, jadi kita waktu itu ngambil tawafnya itu kalau nggak salah pada maghrib ya, pada maghrib berangkat, sengaja malam jam 11 atau jam 12 baru nyampe hotel. Baru nyampe hotel. Jadi sebelum maghrib nyampe hotelnya jam 11 jam 12, karena memang menikmati malam terakhir waktu itu tuh di Masjidil Haramnya. Nah iya, terus hari Jumat kalau nggak salah pada sholat Jumat waktu kita itu kita ke Madinah ya. Ke Madinah tuh berapa jam tuh waktu itu? 6 apa 7 jam ya, gitu. Kita istirahat satu kali. Ya, istirahat di rest area gitu ya. Dan lagi-lagi tetap sama, tidak boleh buru-buru. Nanti juga ada petugas haji yang membawa rombongan kita sesuai dengan bisnya gitu ya. Sesuai dengan bisnya, karena di sana juga tergantung maktabnya juga, tergantung hotelnya juga ya. Ya betul. Di mana. Terus ada perbedaannya hotel di Mekah sama Madinah. Iya. Kalau di Mekah enaknya tuh karena kita hotelnya baru 7 bulan, jadi semuanya fasilitasnya masih serba baru, liftnya banyak banget ya, 10 apa 12. Ada 12, iya. 10 ya? Iya, 12 pokoknya mah banyak. Kalau di Madinah liftnya cuma ada 4. Cenderung lebih kecil ya. Iya. Jadi kita kalau misalnya mau pelaksanaan sholat duhur misalnya jam berapa sih? Jam 1 ya di sana tuh ya. Nah kita dari jam 12 itu sudah ngantri. Kalau enggak sholat duhur kita ketinggalan begitu. Begitupun sholat subuh. Ya kan subuh di sana jam 4, berarti kita jam 2:30 harus sudah ngantri. Perbedaannya kalau misalnya di Mekah hotelnya besar-besar, tapi jauh bukan jauh ya. Masjidil Haramnya lumayan. Tapi kalau di Madinah kecil-kecil, tapi kita tinggal jalan kaki. Madinah tuh kayak 300 meter, 200 meter ya. Terus di Madinah itu
Jangan sampai tertukar ya teman-teman, ada pintu gerbang, ada pintu masjid. Nah, itu betul-betul harus bisa dibedakan. Nah, biasanya kalau misalnya kayak saya hotelnya ya tinggal lurus aja. Nah, pintu masuknya itu 388. 338, maaf 338. Pintu gerbang ya. Pintu gerbangnya 338. Jadi kalau misalnya mau sholat, keluar masuknya dari pintu 338, nanti lurus langsung ke hotel. Begitupun teman-teman yang lain juga mungkin seperti itu. Itu tempat buat janjian. Iya, 338. Di Madinah kurang lebih 10 hari. Kurang lebih 10 hari. Oh ya, nanti kita juga sama, di Makkah ada city tour ya, di Madinah juga ada city tour juga. Pasti ada city tour juga. Tapi disarankan banyaknya city tournya di Madinah aja. Supaya kalau di Makkah lebih cenderung lebih fokus untuk ibadah kalau di Makkah. Kalau di Madinah paling city tournya juga. Tapi kita kan di Makkah city tour juga, terus kita ambil mikot juga di berbagai tempat mikot kita udah pernah, jadi kita juga nggak pernah melewatkan ya. Hampir semua mikot kita ambil ya. Kita nggak pernah lewat kegiatan city tour karena biasanya setelah kita city tour pulangnya kita ambil mikot, nanti langsung kita umroh begitu, ya kan? Iya. Nah, udah selesai 10 hari di Madinah. 10 hari di Madinah. Kalau nggak salah hari Sabtu sebelum kita pulang, koper besar hari Kamis sudah dibawa ya. Nah, sebelum itu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya di Madinah adalah berkunjung ke Raudhah itu. Iya. Jadi sebetulnya kalau jatahnya cuma 1 kali ya, ya. 1 kali kita pakai tasrih haji, tapi kalau misalnya kita mau ke Raudhah lagi bisa pakai aplikasi Nusuk. Bisa di-download deh ya, bisa di-download di App Store dan segala macam halnya. Kemudian sebenarnya kalau di Madinah cenderung lebih banyak waktu untuk itu sih ya, explore tempatnya ya, karena kan berdekatan, kayak di sekeliling Masjid Nabawi itu ya pusat pembelanjaan semuanya ya, jadi memang betul-betul segala kebutuhan kita ya tersedia di situ. Kurang lebih di sana di Madinah kita berapa 10 hari ya? Iya. 10 hari, kemudian di Madinah kita nggak nyuci ya. Karena memang tempatnya tidak memungkinkan. Kemudian 3 hari sebelum pulang, koper besar sudah dikumpulkan. Jadi barang-barang yang kayak baju-baju yang mau dipakai itu ya dipisahkan dulu. Terus ditimbang, habis ditimbang, habis dikumpulkan ya sudah tinggal menunggu kepulangan kita ke tanah air ya waktu itu tuh ya. Oke, terus kita tuh ke mana namanya? Ke bandara tuh jam berapa waktu itu? Habis asar ya, pada asar ya. Pada asar sama kayak tadi kita dikembaliin nih paspornya ya, dikembaliin paspornya, kemudian dicek dan segala macam halnya, kemudian kita nunggu di tempat tunggu di bandara, terus jam 11 malam kita baru berangkat. Alhamdulillah perjalanan lancar sampai ke Kertajati jam 12 siang. Jadi di Madinah tuh waktunya lebih sebentar ya? Lebih sebentar. Perjalanannya. Lebih sebentar, perjalanannya lebih cepat ya. Lebih cepat daripada dari Indonesia ke Mekah atau dari Mekah ke Indonesia gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu kayaknya ya perjalanan atau misalnya kelas balik perjalanan haji kita. Semoga ada hal-hal yang menginspirasi teman-teman semua, dan misalnya dikira penting nih untuk dipersiapkan, masih ada waktu untuk dipersiapkannya ya. Oke, cukup kayaknya Anda. Iya. Oke, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kemudian semoga teman-teman yang akan berangkat dilancarkan. Yang sudah punya mimpi untuk berangkat ke sana juga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala sesuatunya untuk bisa berkunjung ke Haramain. Dan kita doakan teman-teman yang menonton video ini bisa disegerakan untuk berkunjung ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.